Kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan bercerita tentang kisah menakjubkan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Simak sampai akhir video ya. Umar bin Khattab adalah seorang pemuda Quraisy yang berasal dari klan Bani Adi. Ia memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan kaumnya karena ia terkenal dengan keberanian, kekuatan, kecerdasan, dan kebengisannya. Ia juga merupakan seorang pedagang kaya yang sering melakukan perjalanan ke Syam dan Yaman. Umar bin Khattab sangat membenci Islam dan Rasulullah SAW karena ia menganggap mereka sebagai ancaman bagi tradisi dan kepercayaan leluhurnya. Ia seringkali menentang dan menyakiti para pengikut Islam, bahkan ikut serta dalam pengepungan dan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib yang berlangsung selama 3 tahun. Pada suatu hari, Umar bin Khattab mendengar kabar bahwa saudaranya, Nuaim bin Abdullah, telah masuk Islam. Ia pun marah besar dan mencari-cari saudaranya untuk memukulinya. Namun, ia tidak menemukan saudaranya, melainkan menemukan seorang sahabat Rasulullah SAW bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar bin Khattab pun menyerang Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pedangnya. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menghindar dan membalas serangannya. Mereka pun bertarung sengit hingga akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, mengapa engkau tidak memperhatikan keluargamu sendiri? Saudara perempuanmu, Fatimah, dan suaminya, Sa'id bin Zaid, telah masuk Islam dan mengikuti Muhammad SAW." Mendengar perkataan ini, Umar bin Khattab pun terkejut dan berhenti bertarung. Ia pun meninggalkan Sa'ad bin Abi Waqqas dan bergegas menuju rumah saudara perempuannya. Di rumah saudara perempuannya, Umar bin Khattab mendengar suara bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Khabbab bin Al-Arat, seorang sahabat Rasulullah SAW yang datang untuk mengajarkan Islam kepada Fatimah dan Sa'id bin Zaid. Umar bin Khattab pun mengetuk pintu dengan keras dan masuk dengan paksa. Ia melihat Khabbab bin Al-Arat bersembunyi di belakang tirai dan melihat saudara perempuannya dan suaminya terlihat ketakutan. Umar bin Khattab pun bertanya dengan marah, "Apa yang kalian baca tadi?" Fatimah dan Sa'id bin Zaid menjawab, "Kami membaca kitab Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW." Umar bin Khattab pun berkata, "Tunjukkan kepada saya." Fatimah dan Sa'id bin Zaid menolak untuk memberikan lembaran Al-Quran kepada Umar bin Khattab karena mereka khawatir ia akan merusaknya. Umar bin Khattab pun memukul saudara perempuannya hingga berdarah dan mengambil lembaran Al-Quran dari tangannya. Ia pun membaca ayat-ayat Al-Quran yang ternyata itu adalah surat Toha ayat 1-8. "Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, sebagai wahyu dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yang maha pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika kamu mengucapkan sesuatu dengan keras, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Baginya nama-nama yang baik." Umar bin Khattab pun terkesima dan tersentuh oleh keindahan dan kebenaran Al-Quran. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam hatinya, dan ia pun menyesali perbuatannya kepada saudara perempuannya. Ia pun meminta maaf kepada Fatimah dan Sa'id bin Zaid, dan meminta mereka untuk membersihkan darah di wajahnya. Ia juga meminta Khabbab bin Al-Arat untuk keluar dari persembunyiannya dan bertanya kepadanya,
apakah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di rumah Arkam bin Abi Arkam? Habab pun menjawab, ya, dia masih di sana bersama para sahabatnya. Umar bin Khattab pun berkata, bawalah aku ke sana, karena aku ingin masuk Islam dan mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habab pun bersyukur dan mengabarkan kabar gembira ini kepada Fatimah dan Sa'id bin Zaid. Mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keberkahan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian berangkat menuju rumah Arkam bin Abi Arkam yang terletak di dekat Buki Sofa. Ia membawa pedangnya di tangannya dan berjalan dengan cepat. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Nuaim bin Abdullah yang merupakan saudaranya sendiri. Nuaim bin Abdullah pun bertanya kepada Umar bin Khattab, "Kemana engkau pergi, wahai Umar?" Umar bin Khattab menjawab, "Aku pergi untuk masuk Islam dan mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Nuaim bin Abdullah pun terkejut dan berkata, "Semoga Allah memberimu petunjuk, wahai Umar. Aku juga telah masuk Islam, tetapi aku menyembunyikannya darimu, karena aku takut engkau akan membunuhku." Umar bin Khattab pun memeluk saudaranya dan berkata, "Aku tidak akan membunuhmu, wahai saudaraku. Aku juga telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pergi bersama ke rumah Arkam bin Abi Arkam." Umar bin Khattab dan Nuaim bin Abdullah pun sampai di rumah Arkam bin Abi Arkam, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berkumpul. Umar bin Khattab mengetuk pintu dengan keras dan berkata, "Bukalah pintu, aku adalah Umar bin Khattab." Para sahabat yang berada di dalam rumah pun terkejut dan takut, karena mereka mengira Umar bin Khattab datang untuk membunuh mereka. Mereka pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus membuka pintu untuk Umar bin Khattab?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, bukalah pintu untuknya. Jika dia datang dengan kebaikan, maka kami akan menerima kebaikannya. Jika dia datang dengan keburukan, maka kami akan menghadapinya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau yang juga seorang sahabat yang berani, untuk membuka pintu untuk Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdullah Muthalib pun membuka pintu untuk Umar dan menariknya masuk ke dalam rumah. Ia pun menempelkan pedangnya ke leher Umar bin Khattab dan berkata, "Wahai Umar, apa maksud kedatanganmu? Apakah engkau datang untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya?" Umar pun menjawab, "Tidak, wahai Hamzah. Aku datang untuk masuk Islam dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar jawaban ini, Hamzah bin Abdul Muthalib pun melepaskan pedangnya dari leher Umar bin Khattab dan membawanya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun menyambut Umar bin Khattab dengan senyum dan berkata, "Wahai Umar, selamat datang. Apa yang membawamu ke sini?" Umar pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah pun bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengajarkan Umar bin Khattab 2 kalimat syahadat. Umar bin Khattab pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lantang dan masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pun bergembira dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab dan bersorak-sorai dengan takbir. Mereka pun memeluk Umar bin Khattab sebagai saudara seiman mereka. Masuk Islamnya Umar bin Khattab adalah sebuah berita yang menggemparkan kota Mekah. Umar tidak menyembunyikan keislamannya, tetapi justru menantang dan menghadapi kaum kafir Quraisy yang menentang Islam. Ia pun membela dan melindungi para sahabat yang lemah dan tertindas, dan mengajak mereka untuk beribadah di Ka'bah secara terang-terangan. Ia juga menjadi salah satu sahabat yang paling setia, berani,
dan berjasa dalam membela dan menegakkan Islam. Ia ikut serta dalam hijrah ke Madinah, Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perjanjian Hudaybiyah, penaklukan Mekah, Perang Hunain, Perang Tabuk, dan perang-perang lainnya. Ia juga menjadi salah satu penasihat dan pembantu Rasulullah SAW dalam urusan agama dan dunia. Ia juga menjadi salah satu khalifah yang adil dan bijaksana setelah wafatnya Rasulullah SAW dan melanjutkan dakwah dan jihad Islam di berbagai negeri. Ia juga dikenal dengan julukan Al-Faruq yang berarti orang yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Lalu hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab? Hikmah pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk hati manusia. Allah dapat memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya, bahkan kepada orang yang paling benci dan musuh Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat mengubah keadaan seseorang dari yang buruk menjadi baik, dari yang sesat menjadi petunjuk, dan dari yang lemah menjadi kuat. Oleh karena itu, kita harus selalu berserah diri dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak putus asa dalam berdakwah dan berdoa. Hikmah kedua, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW yang merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada beliau. Al-Quran memiliki keindahan, kebenaran, dan keajaiban yang dapat menyentuh dan menggugah hati manusia. Al-Quran juga merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang mengandung ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna. Oleh karena itu, kita harus senantiasa membaca, mempelajari, mengamalkan, dan menyebarkan Al-Quran sebagai sumber cahaya dan rahmat bagi kita. Hikmah ketiga, Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang terbaik bagi umat Islam, yang merupakan utusan Allah yang diutus untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Rasulullah memiliki akhlak yang mulia, sifat yang terpuji, dan perilaku yang teladan. Rasulullah SAW juga memiliki kecintaan, kelembutan, dan kesabaran yang luar biasa terhadap para sahabat dan pengikutnya, bahkan terhadap musuh-musuhnya. Oleh karena itu, kita harus selalu mencintai, menghormati, meneladani, dan membela Rasulullah SAW dan menjadikannya sebagai panutan dan pemimpin bagi kita semua. Hikmah keempat, Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang paling istimewa dan berpengaruh dalam sejarah Islam, yang merupakan salah satu khalifah yang adil dan bijaksana. Umar bin Khattab memiliki semangat, keberanian, kejujuran, dan keadilan yang tinggi dalam membela dan menegakkan Islam. Umar bin Khattab juga memiliki kecintaan, kepatuhan, dan kesetiaan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab juga memiliki kepedulian, kebijaksanaan, dan kewibawaan yang besar dalam memimpin dan mengurus umat Islam. Oleh karena itu, kita harus mengambil pelajaran dan inspirasi dari Umar bin Khattab dan menjadikannya sebagai contoh dan idola bagi kita semua. Alhamdulillah, itulah kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab yang merupakan salah satu kisah yang menggugah hati dan menunjukkan kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita, Rashid pribadi dan sahabat semua, dapat menjadikan kisah ini sebagai inspirasi dan untuk semakin mencintai dan mengikuti ajaran Islam. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.